بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Di antara ketentuan Allah, ketetapan Allah yang pasti akan menimpa siapa saja yang hidup di muka bumi ini ialah kematian. Masing-masing kita akan mati, cepat ataukah lambat, dengan tanpa ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Allah menyatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-185. Juga Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa menunda sesaat saja atau memajukannya. An-Nahl ayat yang ke-61. Ini adalah prinsip keyakinan kaum muslimin. Sesuatu yang harus disadari oleh semua insan. Dia pasti akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanya Allah Azza wa Jalla, dan yang memang dikehendaki abadinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip yang berikutnya adalah al-imanu bil ba'ts wan nusyur. Di antara rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah, rukun iman yang kelima adalah beriman dengan hari kebangkitan. Allah akan membangkitkan hamba-hambanya dari tempat matinya, dibangkitkan menuju darul akhirah, negeri akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyit, akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka umat manusia ini juga akan mati.
Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akidah kaum muslimin adalah keyakinan adanya kehidupan setelah kematian. Disepakati oleh semua umat Islam. Yang mengingkari hanya orang-orang kafir dari kalangan kelompok ad-duhriyah. Dia disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kelompok namanya duhriyah, kelompok yang meyakini hidup itu hanya di dunia saja. Tidak ada hari akhir, tidak ada kiamat, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada alam barzakh, tidak ada surga, enggak ada neraka. Hidup itu hanya duniawi saja. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Allah abadikan dalam Al-Quran tentang mereka. Mereka mengatakan, tidaklah kehidupan kami ini melainkan kehidupan dunia ini. Kami hidup, kami mati, bangkit lagi di dunia ini saja. Itu akidah yang menyimpang. Akidah Islam yang disepakati oleh para ulama, dinaskan dalam Al-Quran, juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, ada prinsip iman kepada hari kebangkitan. Masih ada kehidupan setelah kematian nanti. Sebelum itu kaum muslimin rahimakumullah, termasuk akidah Islam ialah mengimani adanya alam barzakh, alam kubur, alam sebelum datangnya kiamat. Siapa saja yang mati, siapa saja yang wafat, yang telah datang ajalnya, apakah dia ditanam di kuburannya, ataukah dia mati dengan cara-cara yang lain, entah terbakar, hangus dalam reruntuhan, tenggelam, dimakan ular, dimakan hewan buas. Yang mati, yang wafat pasti akan masuk ke alam berikutnya, namanya alam barzakh atau alam kubur. Keyakinan kaum muslimin juga ialah di sana akan ada azab kubur dan nikmat kubur. Kaum mukminin akan mendapatkan nikmat kubur, orang-orang kafirin akan mendapatkan azab kubur. Juga diyakini nanti akan ada fitnah kubur. Maknanya adalah akan ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepada siapa saja yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, ditanya tentang 3 perkara. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma dinuk, apa agamamu? Yang mukmin akan menjawab dengan mantap dengan tanpa keraguan-raguan. Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad SAW, agamaku adalah Islam. Sementara yang kafir, dia akan mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Sebagian mereka mengatakan, aku hanya mendengarkan ada orang yang mengatakan demikian, saya ikut-ikutan saja mengatakan demikian. Yang bisa menjawab pertanyaan dari kalangan kaum mukminin, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari kalangan kaum kufar, maka dia akan mendapatkan yang namanya azab kubur sampai kiamat nanti. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan yang wajib kita yakini. Prinsip yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Kehidupan dunia itu fana, tidak abadi. Semuanya akan binasa pada akhirnya nanti. Dengan datangnya kiamat, dunia akan hancur, dunia akan binasa. Akan diganti langit yang berbeda, bumi yang berbeda. Dia menunggu kiamat nanti. Ini akidah Islam, termasuk iman, termasuk rukun iman yang kelima. Tanamkan dalam jiwa kita, yakini, ingat selalu. Sekian banyak peristiwa-peristiwa akan terjadi semenjak
seseorang itu telah wafat, dimasukkan di alam kubur, di alam barzakh, ketika dia dibangkitkan dari kiamat nanti sampai pada ujungnya nanti, ada yang termasuk ahlul jannah, ada yang termasuk ahlun nar, hanya surga atau neraka. Itu peristiwa panjang, dijabarkan panjang oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Luas, panjang penjabarannya. Silakan membaca buku-buku akidahnya para ulama. Yang ingin diterangkan di sini adalah dikarenakan kita masih hidup, maka yang perlu dan penting dibahas adalah apa yang harus kita lakukan pada kehidupan kita ini sebagai sebuah konsekuensi dari keimanan kita tadi, keyakinan kita tadi. Kita meyakini adanya kematian, semuanya pasti akan mati. Meyakini adanya yang namanya alam barzakh, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Meyakini adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang terpenting untuk kita sekarang ini adalah apa yang harus dilakukan. Berhasil di dunia, sukses nanti di yaumul qiyamah. Gagal di dunia, menderita selama-lamanya di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang penting untuk kita persiapkan, untuk kita lakukan di dunia ini sebelum datangnya kehidupan akhir. Dan ini kewajiban masing-masing kita. Yang sukses akan bahagia, yang gagal akan menderita selama-lamanya. Yang pertama adalah anjuran untuk memperbanyak ingat mati. Dianjurkan untuk selalu ingat kematian. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Hendaklah kalian sering mengingat-ingat penghancur kelezatan. Hendaklah kalian selalu sering mengingat-ingat penghancur kelezatan. Katanya para ulama, yakni al-maut, yakni kematian. Kalau sudah mati, semua kenikmatan hilang, semua kelezatan raib, semua yang diinginkan akan hancur. Yang ada hanya alam barzakh. Harta ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal, yang di bawah hanya amalan saja. Ini penting. Mengingat mati. Di antara upaya mengingat mati, ziarah kubur. Menziarahi kuburan dalam rangka untuk ingat mati, ingat akhirat, mendoakan kebaikan untuk yang dikubur. Bukan dalam rangka ngalah barokah atau mengagungkan orang yang dikubur. Ini yang pertama. Perbanyak ingat mati. Yang kedua adalah barakallahu fikum al-isti'dad liyaumil ma'ad. Setelah itu dianjurkan sangat untuk mempersiapkan diri. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hari kebangkitan nanti. Kita harus punya persiapan supaya nanti di yaumul qiyamah kita berbahagia, bukan menderita. Persiapannya tentu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Hendaklah kamu berbekal di dunia ini dan sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu juga merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Sudah saatnya, sudah waktunya kita berbekal, kita berbenah, kita beribadah kepada Allah, mempersiapkan diri. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kaji, pelajari apa saja yang diperintahkan dalam agama. Kerjakan dengan ikhlas, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Pelajari, kenali apa larangan-larangan Islam. Tinggalkan karena Allah.
jauhi karena Allah. Istiqamah di atasnya, nabung, bersiap, berbekal untuk nanti di yaumul qiyamah. Maka sisa waktu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka berdayakan niat supaya aktivitas kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini bernilai ibadah kepada Allah, bernilai ibadah dan berpahala insya Allah azza wa jalla. Yang ketiga ialah memiliki prinsip hidup di dunia seperti orang asing. Itu yang dinasihatkan Nabi kita Muhammad SAW, disebut dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau. Dia mengatakan, akhadha Rasulullah SAW bimankibayya. Suatu hari Rasulullah SAW memegang kedua pundakku, dipegang kedua pundakku, sambil menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang merantau jauh dari tanah kelahiran, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Ini prinsip hidup di dunia ini. Dunia fana, dunia tempat persinggahan saja. Negeri kita yang abadi, negeri akhirat nanti. Di dunia kita hidup diminta untuk berbekal, bertakwa kepada Allah. Maka prinsipnya, jangan sampai kita menjadi anak-anak dunia. Jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tempat abadi kita. Semua itu akan binasa, akan kita tinggalkan. Kita akan masuk ke negeri abadi di yaumul qiyamah nanti. Jangan jadi ahlu dunia. Mencari dunia dianjurkan, ikhtiar mencari dunia dianjurkan, tapi untuk kehidupan sehari-hari dan dipergunakan untuk beramal menuju hari abadi, bukan untuk mengabadikan diri di dunia ini. Planning-planningnya jangan duniawi semata. Planning rumah, planning ini, planning itu, planning ini, semuanya duniawi, seakan-akan dunia negeri abadi, seakan-akan dia akan selamanya di dunia ini. Jangan. Itu membinasakan. Ketika pada saatnya nanti Allah ambil dia, Allah akan cabut nyawanya, dia harus berpindah ke alam barzakh menuju negeri yang abadi. Ternyata dia belum bersiap apa-apa. Dia wafat, mati, sengsara dia. Harta ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal, tanah ditinggal, semua ditinggal. Amal tidak ada. Dia akan menderita selamanya. Maka prinsip ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang merantau. Ya, namanya orang asing datang ke sebuah tempat hanya untuk mengambil, memenuhi hajatnya saja. Selebihnya dia akan pulang ke kampung halamannya. Itu yang umum pada orang yang merantau. Sesukses apapun dia di tempat perantauannya, hati dia terpaut dengan kampung halamannya. Istrinya di sana, keluarganya di sana, anaknya di sana, handai tolan di sana, kampungnya di sana. Dia akan segera secepat mungkin menyelesaikan semua hajatnya di tempat perantauan. Selesai, dia akan kembali ke kampung halamannya. Prinsip hidup di dunia juga seperti itu. Di dunia ini kita perantauan, kita ini orang asing, jauh dari kampung halaman. Di dunia ini diminta untuk berbekal. Nanti akan dipanggil, ada waktunya dipanggil pulang kampung. Kampung kita adalah akhirat, negeri abadi nanti di yaumul qiyamah. Diminta berbekal, segeralah berbekal. Sadari kita ini orang perantauan, orang asing, diminta berbekal, segera berbekal, jangan berleha-leha. Jangan kemudian memiliki planning abadi di dunia ini, Anda akan sengsara. Atau prinsip yang kedua kata Rasul, awabiru sabil, atau jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan.
Ini lebih cepat lagi. Saya bayangkan di depan kita itu ada jalan raya. Kita mau menyeberang ke seberang sana. Tentu begitu kita lihat kanan, kiri sudah kosong, sepi, kita akan melangkah. Tujuannya kemana? Apakah duduk di tengah jalan? Apakah tidur di tengah jalan? Atau bikin rumah di tengah jalan? Ataukah segera kita melangkah menuju ke seberang sana, ke rumah kita? Jawabannya tentu dia akan segera melangkah menuju ke seberang sana, masuk ke rumah kita. Nggak ada Pak, nyeberang jalannya kok mulus ya. Bagus ini, tumben selayar, Masya Allah, jalannya kok mulus, bagus, dikasih marka putih, ya, dia duduk di situ gitu, mantap ini. Itu lo ambil saraba ya, minta saraba di situ, minum saraba di situ, minum kopi di situ, makan di situ, nyaman nih, nyaman sekali ini jalannya. Coba ambilkan matras, ambilkan bantal, ambilkan guling, saya mau tidur di sini. Mohon maaf, semua orang yang menyaksikan Anda itu akan mengatakan Anda nggak waras. Betul? Anda nggak waras. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati jalan, dinikmati. Kita melangkah, menyeberang sambil lihat jalan tadi. Bagus juga ya, mulus sekarang jalannya ya, licin, indah gitu. Tapi tujuan saya bukan jalan raya ini. Saya hanya mau menyeberang saja. Rumah saya di depan sana. Ngapain juga di jalan? Segera dia melangkah, segera dia masuk ke dalam rumahnya. Ini prinsip hidup. Di dunia pun juga demikian. Bukan tempat untuk mengabadikan diri, mengumpulkan harta, bersenang-senang dengan dunia, berleha-leha dengan dunia, lalai dengan dunia. Bukan itu dunia. Di sini kita hanya untuk ibadah kepada Allah, mencari bekal dengan takwa kepada Allah, berbekal sebanyak mungkin dengan takwa kepada Allah. Ketika pada waktunya dipanggil untuk berangkat ke kampung halaman, kita telah siap, sudah ada takwa, sudah ada ibadah, sudah punya bekal. Kita menuju kampung halaman, disambut keluarga kita, para bidadari surga, masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Ini prinsip hidup yang penting untuk ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing, hati kita masing-masing. Mempersiapkan diri menuju kampung halaman kita yang abadi. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau, ketika mendengarkan wasiat tadi dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dikasih prinsip, jadilah kamu di dunia kayak orang asing atau menyeberang jalan. Ibnu Umar memberikan petuahnya, memberikan wasiatnya. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Apabila kamu di waktu sore, kamu jangan nunggu pagi hari untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau kamu di waktu pagi, kamu jangan menunggu sore untuk beramal. Waktu sore, kepingin beramal, entah membaca Al-Quran, atau berzikir, atau beribadah, atau sedekah, atau yang lainnya. Nanti malam masih panjang, besok pagi aja lah. Akhirnya nggak beramal. Berleha-leha dengan sore tadi itu, malam masih panjang. Lupa dengan amalannya, keesokan paginya dia belum beramal. Begitu pula ketika kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore. Pagi kepingin beramal, nantilah, siang masih panjang, sore juga masih sekian jam lagi. Santai aja lah, tenang aja. Berleha-leha dia dengan waktu pagi, terluputkan dari amal sampai sore. Jangan. Tapi bergegaslah, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepadanya. Kesempatan pagi segera kerjakan, kesempatan siang segera kerjakan, kesempatan sore segera kerjakan, kesempatan malam segera kerjakan. Mencari bekal.
Beliau juga mengatakan lagi setelah itu, wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Ambil kesempatan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Ambil kesempatan masa hidupmu sebelum kamu mati. Itu makna hadis. Sehat wal afiat, alhamdulillah. Gunakan kesehatan kita untuk perkara-perkara yang baik, ibadah yang baik, berakhlakul karimah, muamalah yang bagus, etika yang baik, akhlak yang baik dengan sesama, yang bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kamu sakit. Kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sakit baru insaf. Masa jadi orang baik nunggu sakit dulu? Masa jadi orang sakit harus menunggu musibah dulu? Kecelakaan, patah tulang, segala macam, nggak bisa ngapa-ngapain, dengan sakit baru insaf. Iya Pak, nanti kalau saya sembuh saya akan ibadah kepada Allah. Ya kalau umur panjang, kalau tidak menderita dia, mati nggak ada amal sama sekali. Kalau sakit susah. Maka ketika Anda sehat, pergunakan waktu sehat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Itu luas dan banyak ibadah itu. Seperti yang terangkan sebelum-sebelumnya, banyak berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, beradab yang baik. Itu semuanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ambil kesempatan kamu masih hidup sebelum kamu mati nanti. Batas akhir mempersiapkan bekal menuju akhirat adalah kematian. Kalau sudah mati, selesai amal. Yang ada hisab, perhitungan amal. Dalam kondisi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Jangan merasa umurnya bakal panjang. Kita nggak pernah tahu di mana kita mati, apa sebabnya kita mati nanti. Nggak ada yang tahu. Maka ambil kesempatan ketika haid masih di kandung badan, masih hidup, masih bernyawa, ambil kesempatan untuk memperbanyak bekal ibadah kepada Allah, bertakwa kepadanya. Kumpulkan, terus berusaha, dikit demi sedikit, tabung. Ketika dipanggil waktunya kita berangkat ke kampung halaman, mati, kita akan berbahagia sana nanti. Berbahagia di kampung halaman nanti. Berbahagia di negeri akhirat nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum kaum muslimin rahimakumullah yang perlu dipersiapkan. Ada hal penting yang juga diwaspadai. Hal-hal yang melalaikan kita dari berbekal, yaitu barakallahu fikum tulul amal. Jangan sampai kita terjangkiti panjang angan-angan. Panjang angan-angan, tapi angan-angan duniawi. Panjang planning, tapi semuanya duniawi. Ini membahayakan. Namanya tulul amal. Panjang amal, amal atau angan-angan dia. Ini yang ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis-garis. Beliau mengatakan hadzal insan wa hadza ajaluh. Ini adalah manusia. Khat ini adalah manusia. Garis ini adalah manusia. Nah, ini ajalnya dia, batas ajalnya dia. Fabainahu wa kadzalika ija'ahul khattul aqrab. Tatkala dia dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba datang garis yang paling dekat, artinya kematian. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan tentang riwayat di atas, juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang lain Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau,
Diceritakan Rasulullah SAW pernah membuat persegi panjang. Gini ya, dibikin garis persegi panjang. Kemudian beliau membuat sebuah garis dari tengah-tengah garis sampai keluar dari persegi panjang ini. Kemudian beliau membuat garis-garis di dalamnya dikasih garis-garis di tengah-tengahnya ini. Beliau mengatakan hadzal insan, ini adalah manusia, persegi panjang adalah manusia. Garis panjang, garis pendek yang meliputi dia adalah ajalnya. Garis tengah yang sampai keluar itu angan-angannya. Itu angan-angannya melampaui ajalnya dia. Sementara garis-garis yang di dalamnya itu adalah a'radnya, hal-hal yang menimpa dia. Ini kata Rasulullah SAW. Tergambar ya, kayak sekarang ini persegi panjang, ini manusia, panjang, lebar, dalam persegi panjang ini adalah ajalnya manusia. Ada garis tengah sampai keluar, ini angan-angannya. Garis-garis kecil di tengah-tengahnya itu adalah hal yang menimpa dia selama dia hidup. Riwayat ini menggambarkan kepada kita, ini yang sangat membahayakan. Tabiat manusia, angan-angannya panjang, melampaui ajalnya dia. Itu manusia. Dan ini hadis disebutkan untuk celaan, pengingkaran. Kalian wahai umat manusia, jangan panjang angan-angan. Jangan sampai angan-angan kamu melampaui ajalnya kamu. Dan angan-angannya angan-angan duniawi saja, bukan angan-angan ukhrawi. Ini yang sangat membahayakan, membuat orang lalai dari persiapan menuju negeri akhirat. Angan-angan dia. Ini kalau punya rumah mewah, mantap ini. Sudah tergambar di benaknya dia, apalagi dia seorang insinyur kan. Nah ini nanti lantai 2 atau lantai 4 ada liftnya, ada begini, panjang angan-angannya. Dia lagi digubuk derita ya. Panjang angan-angan ini akan membuat dia punya hirs, ambisi, obsesi, mengejar angan-angannya. Sehingga dia mengerahkan semua dayanya, upayanya, waktunya, pikiran, tenaganya hanya untuk mencapai tujuan dia, punya rumah lantai 2. Apa enggak boleh? Boleh, kalau Anda mampu. Kalau Anda ketika itu digubuk derita, dinikmati saja. Ikhtiarlah semampu mungkin, gitu loh. Jangan bermimpi. Akhirnya dia menghabiskan waktunya, umurnya hanya semata-mata mewujudkan lantai 2 rumahnya. Rumah 2 lantai untuk dia. Itu yang tidak boleh. Kalau ada rezekinya, ya silakan saja. Dengan tanpa menghabiskan waktunya untuk itu. Ini kayaknya kalau punya mobil mewah ini, bagus ini. Dia punya sepeda ontel. Nggak punya kemampuan untuk beli, jangankan mobil, motor nggak bisa. Ini kalau punya mobil mantap ini, wah dia cari panjang, dia tuh gini, dibahas panjang masalah mobil tadi itu. Mengerahkan semua daya upaya untuk mengejar mobil tadi. Demikian seterusnya. Ini dikatakan panjang angan-angan. Ini yang melalaikan orang dari ibadah kepada Allah. Giliran untuk urusan masalah, ayo sholat, gampang. Nanti juga sholat. Ayo puasa, ringan. Nanti juga puasa, tenang saja gitu. Itu ibadah, itu ketakwaan kepada Allah, itu bekalnya dia. Tidak ada panjang angan-angan planning akhirat. Yang ada panjang angan-angan planning dunia. Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ini yang membuat orang lalai. Kalau sudah lalai, maka penderitaan abadi akan dia rasakan. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya harta benda hingga kamu ziarah kubur. Kata-kata hingga ziarah kubur ada dua makna. Yang pertama makna hakiki, hingga kamu ziarah kubur, ingat mati, ingat akhirat. Akhirnya lalainya hilang, sadar, insaf, ibadah kepada Allah. Ada lagi makna kedua, sampai kamu tuh mati dikubur. Panjang, berbangga dengan banyaknya harta, angan-angan panjang duniawi, baru berhenti angan-angannya ketika sudah mati. Ini membahayakan. Bukan berarti kita benci dunia. Kita dianjurkan dan diharuskan, diwajibkan untuk meraih dunia, tapi yang halal, dengan cara-cara yang halal, dan jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan inti kita ibadah, bertakwa kepada Allah. Dunia yang halal dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan juga dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kamu, jangan sampai anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Yang berbuat demikian maka dia orang yang sangat merugi. Berdayakan harta kita untuk ibadah, berdayakan diri kita, keluarga kita untuk ibadah, berdayakan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya kita dibimbing ke jalan yang benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengandungkan kepada kita semuanya husnul khatimah, dan nanti di yaumul qiyamah meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saatnya kita berbekal kembali dengan mengerjakan isya berjamaah. Barakallahu fikum. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. غرباء 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 الحمد